السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت التواصي بالحق والتواصي بالصبر dan atafaqquh fid din di antara kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa Ala kecualikan di dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka di hari kiamat kelak, kecuali mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang saling menuntun sesama mereka untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang membangun persaudaraan dan persahabatan di antara mereka di atas nilai-nilai takwa. Semoga kita juga termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajanisina wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku, saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan insyaallah ta'ala tidaklah kita bertemu dan berkumpul pada kesempatan kali ini kecuali karena Allah Jalla wa Ala, karena Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas manhajus salaf yang telah mempertemukan kita. Bukanlah partai, organisasi, ataukah embel-embel lainnya yang mempertemukan kita saat ini. Semoga Allah Jalla wa Ala yang telah mengumpulkan kita pada malam yang berbahagia ini kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga antum semua sehat dan segar ya kajiannya, walaupun ya sudah di lumayan larut malam ya, apalagi antum atau antunnya yang berada di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur jam segini udah pada mengap-mengap biasanya ya. Apalagi ini musim hujan ya. Sudah mulai pada ngantuk. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum atas semangatnya dan ya antusias antum. Jazakumullahu khairan, uhibbukum fillah. Baik. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, kita lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Asbabu Sa'adatil Usrah, sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga. Setelah kita membaca beberapa sebab kebahagiaan rumah tangga yang telah diurai oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala di beberapa pertemuan yang lalu, maka berikut ini kita akan memasuki sebab yang berikutnya. Kata beliau, wa min asbabi sa'adatil usar an yasudahal wuddu wal mahabbatu. Di antara sebab kebahagiaan, ketenteraman dan keindahan rumah tangga adalah rumah tangga tersebut dia bina dengan penuh kecintaan dan kasih sayang di antara mereka. Ini sesuatu yang harus kita tumbuhkan. Seorang suami, ya, demikian pula seorang istri serta anak-anak mereka, hendaknya mereka saling merajutkan cinta dan kasih sayang di antara mereka di dalam berumah tangga. Dalam artian hendaknya setiap individu dalam rumah tangga berusaha untuk menciptakan kasih sayang dan berusaha untuk menumbuhkan serta menyempurnakan cinta di antara mereka, dengan justru membuka pintu syaitan yang dapat memecah belahkan di antara mereka. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Dari antara tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala adalah Allah Jalla wa'ala menciptakan pasangan hidup untuk kalian dari diri-diri kalian, sehingga kalian merasakan ketenangan, dan Allah Jalla wa'ala menciptakan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya dalam hal demikian terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka orang-orang yang berpikir. Di dalam ayat ini dengan jelas Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita bahwa di antara hikmah Allah Jalla wa'ala menciptakan pasangan hidup untuk kita. Allah menganjurkan kita menikah dan menciptakan sebuah rumah tangga agar kita merasakan ketenangan. Dan ketenangan di dalam rumah tangga tidak akan mungkin dirasakan oleh seseorang apabila tiada cinta dan kasih sayang di dalamnya. Oleh karena itu, tak jarang kita melihat sebagian orang setelah menikah justru hidupnya lebih sengsara. Ya. Hatinya lebih sering tersakiti, hatinya lebih sering tersiksa ketimbang sebelum ia menikah. Apa sebabnya? Karena dia tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang di dalam berumah tangga. Yang ada adalah peperangan, yang ada adalah saling cela-mencela, ya, dan saling menjelekkan antara satu sama yang lainnya. Padahal tidaklah pernikahan itu dianjurkan oleh Allah Jalla wa'ala kecuali agar kita merasakan ketenangan rumah tangga dikarenakan cinta dan kasih sayang yang ada di dalamnya. Mereka yang memiliki rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah orang-orang yang paling tenang hidupnya. Oleh karenanya tak jarang kita melihat orang yang miskin, rupanya dia lebih senang, lebih tenang, lebih ditentram hidupnya daripada orang yang lebih kaya darinya. Kenapa? Karena rumah tangga dia penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dia, istri dan anak-anaknya saling cinta mencintai sesama mereka. Sedangkan sebagian mereka yang lebih kaya darinya, rumah tangga mereka seperti kapal pecah. Si istri enggak betah di rumah, si suami pun tidak betah di rumah, dan anak-anak pun tidak betah di rumah. Nah, rumah tangga itu hanya sekedar formalitas, ya, bagi mereka. Ayadzan billah. Maka Syekh ingatkan kita, wa min asbabi sa'adatil usr. Maka di antara sebab-sebab kebahagiaan rumah tangga, kata Syekh, adalah antahrisu fi usratikum ma'asyarul mu'minin 'alal mawaddah war rahmah. Hendaknya kalian bersemangat dalam menciptakan cinta dan kasih sayang di antara kalian dalam rumah tangga. Seorang suami hendaknya semangat menumbuhkan cinta dan kasih sayang antara dirinya dengan istri dan anak-anaknya. Seorang istri juga demikian. Hendaknya dia selalu semangat dalam merajut cinta dan kasih sayang antara dirinya, suami dan anak-anaknya. Demikian juga mereka para anak. Syekh menyatakan waqad hathal Islamu ala tawaddudi ilal mar'ah. Dan sungguh Islam telah menganjurkan kita untuk mencintai kaum wanita, istri-istri kita. Secara khusus, karena seringkali wanita itu menjadi korban kekerasan sebagian kaum suami. Amat jarang, ya, ada wanita yang melakukan kekerasan terhadap suaminya. Walaupun, ya, juga ada, ya, tapi seringnya tindakan kekerasan itu muncul dari seorang suami terhadap seorang istri, baik kekerasan perbuatan ataukah ucapan. Nah, maka Islam telah memberikan anjuran, nasihat dan arahan kepada kaum suami, dan saya dan antum masuk ke dalam kategori kaum suami, ya. Baik, kata beliau, Islam telah menasihati, menegur, mengarahkan kaum lelaki untuk benar-benar mencintai wanita, istri mereka. Wa tahammuli ma qad yasduru minhum min adha. Islam juga menyuruh kaum suami untuk bersabar atas kekurangan atau gangguan yang terkadang muncul dari istrinya. Ya, apakah itu mungkin di saat dia sedang menginginkan istrinya terlihat, ya, cantik, kok tiba-tiba, ya, istrinya masih bau bawang, ya, masih bau minyak, ya,
masih bau dapur, ya, atau ya hal-hal lainnya yang setiap telah menikah memahami kekurangan apa saja yang sering muncul dari istrinya, dan itu sesuatu yang setiap suami tidak menginginkannya. Wa ala hifdhi ma'rufiha, dan Islam mengingatkan kaum suami agar mereka benar-benar mengenang dan mengingat jasa-jasa istri mereka. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin laki-laki, seorang suami, membenci wanita muslimah, istrinya, dikarenakan suatu kekurangan yang muncul darinya. Karena seandainya istrinya memiliki kekurangan, kekhilafahan, maka istrinya masih memiliki kebaikan-kebaikan lainnya yang jauh lebih banyak yang telah membuat dia rela, cinta kepadanya. Karena kalau tidak mungkin dia mau menikahinya sebelumnya. Ini salah satu bimbingan yang sangat indah dari Nabi SAW kepada kedua pasangan suami istri, dan terkhusus kaum suami. Tatkala syaitan meniupkan ke dalam hatinya kebencian, kemarahan terhadap pasangannya, dikarenakan kekurangan atau kesalahan yang muncul darinya, Nabi membimbingnya agar ia mengingat jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan istri yang lainnya. Karena dengan ia mengingat kebaikan dan jasa istri yang begitu banyak, dengan itu dia akan bersabar dan agar memaklumi serta menerima kekurangan-kekurangan yang terkadang muncul dari gimana gitu. Kalau mendengar arahan dan nasihat yang seperti ini, seakan-akan kajian yang membahas seperti ini terlalu lebay, terlalu membela kaum wanita, ya, ustadznya terlalu mencari. Ini pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita juga seorang laki-laki, Nabi kita Rasul, ya. Dan beliau berbicara di depan para sahabatnya, lelaki-lelaki yang sangat setia dan sangat sayang kepada istri-istri mereka. Bagaimana seandainya Nabi SAW berada di tengah-tengah kita yang begitu kasar dan keras terhadap istri-istri kita? Di depannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabatnya, suami-suami yang benar-benar takut kepada Allah, para suami yang benar-benar memuliakan kaum wanita. Nabi berkata kepada mereka, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang suami itu membenci istrinya dikarenakan suatu kekurangan atau kesalahan darinya. Karena seandainya dia memiliki kekurangan, maka sungguh ia juga memiliki kebaikan-kebaikan banyak yang telah membuatnya cinta dan ridha kepadanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara tipu daya dan upaya syaitan dan bala tentaranya yang luar biasa untuk menciptakan kecekcokan, pertengkaran di antara dua pasangan suami istri adalah mereka dibuat lupa oleh syaitan akan kebaikan-kebaikan pasangannya, hanya dikarenakan sebuah kesalahan kecil yang muncul, ya. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui di pertemuan yang lalu, hadis Nabi SAW yang menyebutkan, inna iblis yadhu arsyahu fawqal ma'. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Dia mengumpulkan pasukannya. Maka pasukan yang paling ia puji, yang paling ia dekatkan kepada dirinya adalah yang mampu memisahkan antara dua pasangan suami istri. Terkadang hanya dikarenakan seorang istri terlambat sedikit menyiapkan sarapan pagi, seorang suami sudah marah-marah, ya. Hanya mungkin karena terlambat, ya, mengangkat HP, ya. Terkadang kita udah marah-marah dengan istri kita, pulang marah-marah, kenapa nggak diangkat-angkat HP-nya, lain kali HP-nya digantung di leher digantung, kata. Padahal si istri nggak mengangkat, ya, panggilan kita. Dia sedang mengganti pampers anak kita, sedang cebokin anak kita, sedang masak untuk kita, sedang berdandan untuk kita juga sebagai suaminya, ya. HP di kamarnya, dia sedang di kamar mandi, mandikan anak ini. Yang pertama, selesai itu ganti pampers anak, yang kedua setelah itu dia ke dapur ngecek makanan yang sedang di atas, ya, kompor dan sebagainya, ya. Kita pulang, enak aja marah-marah,
hanya gara-gara istri nggak mengangkat teleponnya atau HP-nya ketika kita memanggilnya. Lihat hadis Nabi SAW ini, membimbing kita kaum suami ketika kita marah kepada istri kita karena suatu kekurangan atau kesalahan yang ia lakukan. Nabi menganjurkan kita untuk mengingat dan mengenang kebaikan-kebaikan istri kita yang begitu banyak, yang apabila kita mengingat dan mengenangnya, kita pasti akan mencintainya. Di antara yang jemaah yang dimuliakan Allah adalah pengorbanan yang dilakukan oleh istri kita ketika mengandung anak kita selama 9 bulan kurang lebih di dalam perutnya. Pernahkah perjuangan tersebut kita bayar jemaah dengan sempurna? Wallahi belum. Ya. Kita dengan nyenyak tidur di malam hari, di saat istri kita mengandung anak kita, kita tidur nyenyak. Di saat kita sedang ngorok, saking nyenyaknya kita tidur, istri kita tidak bisa tidur, balik ke sebelah kanan, berbaring ke sebelah kanan salah, berbaring ke sebelah kiri salah, ya, nggak tidur tapi ngantuk, mau tidur tidur nggak bisa tidur karena bayi terlalu aktif di dalam perutnya. Demikian pula ketika dia melahirkan, dia merasakan ketika persalinan yang begitu menyakitkan, pembukaan pertama, pembukaan kedua, bahkan dia rela dirobek salah satu dari anggota tubuhnya untuk melahirkan anak kita. Setelah itu dia harus merasakan kesakitan pasca operasi, kemudian dia harus menyusui bayi kita selama 2 tahun kurang lebih. Dia harus pantang makanan ini dan minuman itu. Dia tidak bisa beristirahat sempurna. Di pertengahan malam terkadang dia harus terkejut karena tangisan bayinya yang harus dia susui, sedangkan kita suami pura-pura nggak dengar bayi kita menangis dan pura-pura nggak tahu istri sedang menyusui anak kita di pertengahan malam. Ini baru terkait kebaikan dia dalam mengandung, menyusui dan merawat anak kita. Belum lagi yang lainnya. Terkadang sebagian wanita memilih lapar, tidak menyentuh sebagian makanan dan minuman yang sudah terhidang demi menunggu suaminya. Kita kaum suami mau seperti itu? Jarang, walaupun ada, jarang, walaupun ada, jarang. Sesekali tunggu istri dulu baru mau menyentuh makanan yang sudah siap. Itu pun karena dia udah kenyang. Kalau dia sedang lapar, lalap juga, dilahap juga itu makanan. Berbeda dengan kaum wanita. Nah, oleh karenanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, dan juga selain beliau menyebutkan bahwa at-taghaful, melupakan kesalahan dan kekurangan pasangan kita, ini merupakan sebab besar dalam menjaga kelanggengan rumah tangga kita. Nah, karena kapan kita mulai mengingat-ingat dan mengenang kesalahan-kesalahan yang muncul dari pasangan hidup kita, pasti kita akan ribut yang akan berujung dengan perceraian. Maka solusi terbaik dari Nabi SAW untuk menjaga kelanggengan sakinah, mawaddah dan rahmat rumah tangga kita adalah dengan sikap at-taghaful, bersikap cuek atau melupakan, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak lihat kesalahan dan kekurangannya. Bersamaan dengan itu dia tetap memperbaiki dan meluruskannya sebagai bentuk at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ibunda kita marah dan memecahkan piring makanan yang diantarkan oleh seorang utusan dari salah satu istri Nabi SAW lainnya, karena cemburunya dia memecahkan piring tersebut, maka Nabi SAW yang berada di hadapannya tidak langsung marah, tidak memaki-makinya, tetapi Nabi mengingatkan, al-ina'u bil ina' wa ta'am bit ta'am. Piring harus kamu ganti dengan piring, dan makanan harus kamu ganti dengan makanan.
La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang lelaki benci kepada istrinya dikarenakan suatu kesalahan atau kekurangan yang muncul darinya, padahal masih banyak di sana kebaikan-kebaikan istrinya ya, yang membuatnya cinta dan menyayanginya. Sungguh jamaah yang dimuliakan Allah, kesakitan, kelelahan ya, yang dirasakan oleh istri kita ketika mengandung anak kita 9 bulan di dalam ya, perutnya, itu belum kita bayar dengan apa yang telah kita berikan untuknya selama ini. Kesakitan yang ia rasakan tatkala melahirkan anak kita, mengeluarkan anak kita dari rahimnya, dia harus merasakan kesakitan jahitan yang sekian banyak dijahit yang salah satu dari anggota tubuhnya tersebut. Bahkan sebagian mereka yang melakukan tindakan sesar harus merasakan kesakitan yang luar biasa pasca operasi. Nah, setelah itu dia harus menyusui ya. Kemudian ya, berat badannya bertambah. Begitu berat badannya bertambah, gemuk ya, suami dengan enaknya mengatakan, "Jaga dong dikit badanmu." Ya, lihat tuh wanita-wanita di luar sana banyak yang langsing-langsing padahal mereka umurnya udah tua-tua, Bang. Ya, lebih tua dari kamu. Ya. Dengan enaknya dia menyatakan, ya, usahakan jangan gemuk ya. Kalau usahakan jangan gemuk, begitu si istri minta uang biaya perawatan, nah, mulai dia menasihati istrinya untuk zuhud dan sebagainya ya. Padahal yang membuat istrinya gemuk dia juga. Maka Nabi SAW menyatakan, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang suami itu benci kepada istrinya hanya dikarenakan suatu kesalahan dan kekurangan yang muncul darinya. Karena seandainya dia benci karena suatu benci kepada istrinya dikarenakan suatu kesalahan yang muncul darinya, maka masih banyak kebaikan-kebaikan istrinya yang harus dia ingat-ingat, yang dengannya dia akan mencintai dan menyayanginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian Syekh menyatakan, fala sa'adata bila mawaddatin wala tarahum. Sungguh tidak akan ada kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga apabila mereka tidak saling cinta mencintai dan tidak saling sayang menyayangi di antara mereka. Jarang kita melihat sebagian kaum muslimin rumah tangga itu hanya sekedar formalitas. Ya. Si istri ya, bertingkah laku yang mengesankan, dia membutuhkan kasih sayang, dia membutuhkan cinta dan membutuhkan pujian dari orang lain. Apa sebabnya? Karena dia tidak mendapatkannya dari suaminya. Adapun wanita-wanita yang telah mendapatkannya dari suaminya, maka dia tidak akan menjadi wanita-wanita tiktoker ya. Kalau bahasa Arab dimuannatkan tiktok kia ya. Ada tak marbutahnya ya. Demikian juga kaum laki-laki. Sebagian mereka tingkah lakunya mengesankan, dia tidak mendapatkan kasih sayang, cinta dan kedekatan dengan istrinya, sehingga dia mencarinya dari wanita lain. Si suami nggak betah di dalam rumahnya, si istri juga tidak betah di rumahnya. Si istri lebih betah dengan kawan-kawan arisannya, dengan kawan-kawan reuniannya di luar rumah. Si suami juga demikian, anak-anak juga demikian. Apa sebabnya? Sebabnya karena seperti yang dikatakan oleh Syekh, tiada cinta dan kasih sayang di antara mereka, sehingga tiada kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Lihat yang dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri fayaqra'ul Qur'an wa ana haidun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering berada di dalam pangkuanku membaca Al-Qur'an dan aku sedang haid. Dan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semangat menciptakan cinta dan kasih sayang di antara beliau dan istri-istrinya.
Beliau pada seorang nabi, seorang rasul, seorang juga panglima perang. Ya. Tidak ada di antara kita yang hidupnya lebih tegang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tanggung jawabnya lebih besar daripada tanggung jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kesibukannya lebih dahsyat daripada kesibukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang urat sarafnya lebih tegang daripada kehidupan Nabi dan para sahabatnya. Nyawa Nabi, nyawa yang paling dicari di dunia, ya, oleh orang-orang kafir, oleh musuh-musuh Islam. Tapi beliau masih sempat menciptakan, ya, cinta dan kasih sayang bersama istri-istrinya dengan sikap, ya, beliau yang harmonis, yang romantis dan humoris dengan istri-istrinya. Padahal kaum wanita sebelum Islam datang, apabila mereka haid, mereka diperlakukan, ya, sangat hina dan rendah oleh ahlul kitab. Orang-orang Yahudi kalau istri mereka haid, mereka tidak mau tidur satu kamar dan tidak mau makan semeja makan, tidak mau makan bersama, diboikot di dalam rumah. Datang Islam, ibunda kita menyebutkan Nabi SAW itu sering berada di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Quran dan aku sedang haid. Apakah hal-hal yang seperti ini pernah kita lakukan? Sering kita lakukan ataukah jarang? Nah, menunjukkan apa? Istri beliau betah dengan keberadaan Nabi di dalam rumah mereka, dan Nabi pun betah bersama istri-istrinya di dalam rumahnya. Kalau tidak, maka hal-hal yang seperti itu tidak akan mungkin, ya, terwujudkan jamaah. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh ibunda kita dalam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid wa kilana junubun naqtarifu minhu jami'a. Dulu aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sering mandi junub bersama, mandi junub bareng menggunakan satu bejana air yang sama dan kami saling berebutan air. Dan terkadang aku mengatakan, sisakan untukku, sisakan untukku. Kita Nabi bukan, Rasul bukan, panglima perang bukan, panitia kajian juga bukan, ya. Tapi hal-hal yang seperti ini tidak pernah kita terapkan, ya. Ini bukan perkara tabu jamaah. Seandainya ini perkara tabu yang tidak layak disampaikan, maka Aisyah radhiyallahu anha tidak akan menceritakan hal tersebut kepada umat ini. Tidaklah hal ini beliau sampaikan kecuali agar kaum muslimin mewujudkannya dalam rumah tangga mereka bersama pasangan mereka. Tidaklah terjadi perceraian di antara mereka pasangan suami istri, melainkan dikarenakan cinta dan kasih sayang sudah tiada lagi di antara mereka. Sakinah, mawaddah dan rahmat yang telah hilang dan telah pudar di antara mereka, sehingga mereka saling mencari sebab dan alasan untuk membenarkan keputusan yang mereka ambil untuk bercerai. Padahal sebab utamanya karena tiada lagi sakinah, mawaddah dan rahmat di dalam rumah tangga yang mereka jalani. Ini Nabi kita, Nabi Rasul, hidupnya luar biasa, ya, penuh dengan tugas-tugas yang sangat berat, ya. Tugas sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, panglima perang. Beliau juga yang mengurus ekonomi kaum muslimin, yang mengurus rumah tangga kaum muslimin jika ada permasalahan di antara mereka. Beliau juga yang berdakwah, ya. Beliau juga imam salat. Tetapi masih sempat menciptakan hal-hal yang seperti ini untuk mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmat bersama istri-istrinya. Sehingga Aisyah menyebutkan, dulu aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu atau sering mandi junub bersama dari satu bejana air yang sama dan kami saling berebut air. Terkadang aku mengatakan, sisakan untukku, sisakan untukku. Allahu akbar. Nah, maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh, fala sa'adata bila mawaddatin wala tarahum. Tidak akan ada kebahagiaan dalam rumah tangga apabila mereka tidak saling cinta mencintai dan tidak saling sayang menyayangi di antara mereka. Seorang suami seyogyanya mencintai istrinya, ya. Apabila orang yang di luar rumah kita bisa mencintai mereka hanya dikarenakan mereka pernah meminjamkan uang kepada kita
atau pernah ya membantu pekerjaan kita, atau karena mereka kawan ngopi kita, kenapa kita tidak bisa mencintai orang yang telah melahirkan anak kita untuk kita, yang telah merobek anggota tubuhnya untuk mengeluarkan anak kita, yang telah membelah perutnya untuk mengeluarkan bayi kita, yang telah begadang di malam hari berulang kali ya, dalam puluhan bulan demi ya, bayi kita, yang telah mencuci pakaian kita, menyiapkan makanan untuk kita ya, dan berbagai kebaikan lain yang telah ia berikan kepada kita. Demikian pula sebaliknya seorang wanita terhadap suaminya, sehingga kata Syekh, waqad jaa al-Islam bima yakunu min rawafid hadhihi sa'adah, dan Islam datang menyebutkan sumber-sumber kebahagiaan dalam rumah tangga di dunia ini. Wahyal mar'atu salihah, yaitu wanita yang salihah. Fa'an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un minas sa'adah, ada 4 perkara dari kebahagiaan di dunia ini. Yang pertama, al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Ini yang pertama kali Nabi sebutkan. Wal maskanul wasi, tempat tinggal yang luas. Wal jar as-salih, tetangga yang saleh. Wal markabul hani, ya, kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minas syaqawah, dan 4 perkara yang dapat membuat seseorang tersiksa dan sengsara di dunia ini. Yang pertama, al-mar'atu as-su, wanita yang jelek, wanita yang buruk. Al-jarusu, yang kedua tetangga yang jahat, tetangga yang buruk, yang tidak baik. Yang ketiga, wal maskanu dhayiq, tempat tinggal yang sempit ya. Wal markabus su, dan yang keempat adalah kendaraan yang tidak nyaman. Nah, yang tidak nyaman. Coba lihat jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi SAW menyebutkan 4 perkara yang dapat membuat seseorang bahagia di dunia ini. Nabi sebutkan yang pertama, al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Seberapa banyaknya harta seseorang, setinggi apapun pangkatnya, seindah apapun karirnya, sebanyak apapun kawannya di luar rumah, kalau dia tidak memiliki istri yang salihah, dia belum merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia ini. Bahkan dia belum memiliki keindahan dunia yang sesungguhnya. Karena Nabi SAW telah bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan yang sementara, dan perhiasan dunia yang paling bagus adalah wanita yang salihah. Oleh karenanya kita melihat tak sedikit dari kaum laki-laki yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat sedikit pun untuk agama dan dunia mereka, bahkan dapat merusakkan kesehatan mereka. Itu semua dikarenakan mereka tidak memiliki istri yang salihah. Sebagian mereka ada yang begadang ya di kafe-kafe, di warung-warung kopi, ya, touring ke sana ke sini, naik turun ya, gunung, keluar masuk hutan ya, dengan sepeda motor, dengan ya sepeda biasa ataukah yang lainnya. Nggak betah di rumah ya, nggak betah di rumah. Kenapa? Karena istrinya tidak salihah. Pulang ke rumah rasanya seperti masuk ke dalam neraka. Nah, maka Nabi SAW menyebutkan bahwa wanita yang saleh merupakan sumber kebahagiaan. Demikian pula sebaliknya, suami yang saleh. Bahkan sebagian wanita setelah menikah justru hidupnya lebih tersiksa ketimbang sebelum menikah. Kenapa? Karena suami yang tidak saleh. Rumah terasa neraka, sakar baginya, dikarenakan suami yang tidak saleh. Nah, demikian pula anak-anak mereka. Yang kedua Nabi sebutkan adalah tempat yang luas ya. Dengan tempat yang luas ya, mereka bisa lebih leluasa di dalam bergerak ya, dan rumahnya akan lebih bermanfaat. Maka dari sini saya mengingatkan jamaah yang dimuliakan Allah, dan terkhusus antum atau antuni yang diberikan oleh Allah rumah yang besar ya. Kalau dengan rumah yang besar saja
saudara tidak betah di rumah dan tidak merasa nyaman di rumah, ini ada hal yang perlu dikoreksi. Ada hal yang perlu dikaji. Kok bisa? Ya. Kok bisa nggak nyaman dan nggak betah di rumah, padahal rumahnya besar? Lah bagaimana kalau rumahnya sempat kecil, hanya satu kamar tidur, satu kamar mandi, satu ruang tamu kecil, dan satu dapur. Sebagian orang rumahnya Masya Allah rumah gedung, tapi nggak betah di rumah. Apa sebabnya? Karena tiada cinta dan kasih sayang di antara mereka. Rumah yang begitu luas tak terasa nyaman bagi mereka. Dan itu hal yang sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Rumah begitu luas, tapi mereka justru jarang menempatinya. Yang sering di dalam rumah mereka, menikmati rumah mereka yang begitu luas adalah asisten rumah tangga mereka. Adapun mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan, mereka harus pergi ya, jalan-jalan ke mall, ada yang traveling ke luar negeri bersama anak istrinya. Lah, untuk apa juga buat rumah besar-besar? Ya, untuk apa juga membangun rumah yang begitu besar? Untuk apa juga membeli rumah ya yang begitu mewah dan begitu luas? Dan di antara hal yang perlu dan hendaknya kita makmurkan rumah kita, dan terkhusus sebagian kita yang telah diberikan rumah yang luas oleh Allah, dari selain dia memakmurkannya dengan zikir kepada Allah, membaca Al-Quran di dalamnya, adalah membuat kajian. Nah, buat kajian di rumah sehingga rumah kita menjadi taman-taman syurga. Daripada kita sekedar berkumpul-kumpul hanya ketawa hahihi di antara kita, atau membicarakan hal yang sia-sia di antara kita sebagai keluarga besar atau kawan-kawan kita ketika datang, lebih baik seminggu sekali kita panggil ustadz buat kajian di rumah ya. Kita bisa mengundang kawan-kawan kita, keluarga kita ya, buat kajian di rumah. Rumah kita bisa menjadi taman-taman syurga, menjadi tempat yang ditempati oleh malaikat-malaikat Allah, dan menjadi sumber pahala jariah untuk kita. Ada 100 orang ikut kajian di rumah kita, berarti pahala ikut kajian 100 orang tersebut mengalir ke kita 100% tanpa mengurangi pahala-pahala mereka. Dengan sering adanya kajian di rumah kita, maka malaikat semakin sering dan semakin banyak ke rumah kita. Karena hadis yang telah kita ketahui dari Nabi SAW bahwa ada sebagian para malaikat ditugaskan oleh Allah untuk keliling di muka bumi ini. Kapan mereka mendapati majelis ilmu agama, maka mereka diperintahkan untuk duduk di dalam majelis ilmu agama tersebut. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. 4 perkara ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai sumber kebahagiaan di dunia ini. Maka seyogyanya bagi seorang muslim atau muslimah ya, menciptakan 4 perkara ini ya. Dia berusaha untuk memiliki istri yang salihah. Seorang istri juga demikian, berusaha memiliki suami yang saleh, berusaha memiliki tempat tinggal yang luas ya, tentunya sesuai dengan kemampuannya. Jangan sampai demi mendapatkan rumah yang luas dia ngutang ke sana dan kemari. Tentunya ini juga tidak terpuji ya, kecuali dia mampu membayarnya dengan mudah. Karena Nabi pun pernah berhutang, bahkan beliau pernah berhutang kepada Yahudi untuk makanan pokok diri beliau dan keluarga beliau. Berusaha memiliki tetangga yang saleh ya. Karena betapa sering kita terganggu dan tidak nyaman karena tingkah laku tetangga-tetangga yang tidak saleh, baik ucapan, perbuatan, ataukah penampilan mereka, yang membuat kita jadi nggak nyaman bertetangga dengan mereka. Dan yang keempat adalah tempat atau kendaraan yang nyaman ya. Subhanallah jamaah, banyak perkara-perkara dunia yang sebenarnya menjadi pintu surga buat kita dan menjadi akhirat kita, sumber pahala buat kita apabila kita benar-benar meniatkannya karena Allah Jalla wa'ala, dan kita menjadikannya sebagai wasilah akhirat kita. Contohnya ini rumah. Maka yang sungguh benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, adatu ahli ibadah ibadah wa ibadatu ahli ghaflah adah. Sesuatu yang itu adalah aktivitas biasa, tatkala yang melakukannya
yang memilikinya adalah ahli ibadah, orang yang berilmu, orang yang memahami nilai-nilai ibadah, maka berubah menjadi ibadah. Padahal aktivitas tersebut aktivitas yang rutinitas yang biasa bisa bernilai ibadah tatkala yang melakukannya adalah orang-orang yang paham ya fikih ibadah. Contohnya ini jamaah. Ya. Hadirkan niat kita untuk akhirat ketika kita memiliki atau ingin membeli perkara dunia. Contohnya tempat tinggal yang luas. Niatkan ketika kita ingin membangun rumah yang luas, yang nyaman, kita niatkan agar anak istri kita nyaman, karena Allah dan Rasulnya memerintahkan kita membahagiakan anggota keluarga kita. Dengan niat yang seperti itu kita mendapatkan pahala. Mudah-mudahan dengan rumah saya yang luas ini, saya bisa menerima tamu yang banyak. Di rumah saya bisa sering buat kajian, ada tahsin Al-Quran, ya, ada pelajaran tajwid, bisa menjadi tempat kawan-kawan belajar bahasa Arab. Masya Allah, jadi sumber pahala buat kita. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian orang yang memiliki rumah-rumah luas, besar, rumah-rumah gedung, mereka jadikan sebagai tempat maksiat jamaah. Mereka jadikan rumah mereka sebagai diskotik, ayadzan billah, tempat berjudi, prostitusi, ya, dan sebagai tempat-tempat maksiat. Maka Anda yang memiliki rumah-rumah besar, ya, rumah-rumah gedung, jadikan rumah-rumah Anda itu sebagai pintu-pintu menuju surga, sebagai pintu surga, ya. Menerima tamu, ya, buat majelis bahasa Arab dengan kawan-kawan, dengan anggota keluarga, sebagai tempat belajar tahsin Al-Quran, tempat belajar tauhid, belajar akidah, belajar fiqh, ya, menjadi tempat kajian. Masya Allah. Sebagian rumah besarnya Masya Allah seperti Masjid Agung, ya, seperti Masjid Agung rumahnya, tapi Masya Allah rumahnya, ya, tiada ruh di dalamnya, tiada ruh. Nah. Kemudian ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, Syekh mengatakan yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mufassiran ma jaa fi hadzal hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda menafsirkan hadis di atas. Beliau mengatakan thalathatu minas sa'adah. Ada 3 perkara yang dapat membahagiakan seseorang juga. Yang pertama, al-mar'atus salihah, adalah wanita yang salihah. Apa kriteria wanita yang salihah? Maka Nabi SAW sebutkan, taraha tu'jibuka. Apabila engkau memandangnya, dia membuatmu kagum, bahagia, senang. Begitu ibu-ibu. Jangan sampai ketika suami melihat anti, suami malah astagfirullah. Ya, sabar, zuhud, ya, banyak-banyak ingat bidadari di surga. Ya, setiap lihat istri belum mandi, ya. Lihat istri, ya, dari pagi, dia udah sore, dari pagi belum sikat gigi, belum mandi, ya. Itu daster udah 3 hari nggak diganti-ganti. Ya, istri selalu dalam keadaan, ya, tidak terlihat cantik, tidak wangi. Ya. Hendaknya hal yang seperti ini diperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah, khusus para ibu-ibu, ya. Ya, apalagi ya yang sudah lama berumah tangga. Biasanya di tengah-tengah masyarakat kita ini, ya, walaupun rumor ini tidak, ya, tersurat, ya, tapi tersirat sebagai rumor. Ya, kalau sudah lama berumah tangga itu nggak perlu lagi seorang wanita berdandan untuk suaminya. Itu khusus untuk para pengantin-pengantin barulah jamaah. Semakin tua seorang semakin membutuhkan kebahagiaan. Nabi yang menganjurkannya. Ya. Taraha tu'jibuka. Ketika engkau memandang istrimu itu, dia membuatmu kagum, senang, sejuk hatinya. Ya. Sehingga apa yang telah ia lihat di luar rumah sebelumnya, ya, terlupakan olehnya di saat dia memandang dan melihat istrinya. Ya. Karena penampilannya yang bersih, ya, penampilannya yang cantik, ya, dia yang wangi dan akhlaknya yang mulia, ya. Apalagi ketika dia melihat istrinya dan istrinya sedang baca Al-Quran, sholat tahajud, ya. Di saat dia sedang malas, ya, untuk sholat tahajud, tiba-tiba bangun melihat istrinya sedang sujud, melihat istrinya sedang ruku, pasti suami pun langsung bangun. Ya, ini di saat suami
lagi malas sholat tahajud, adzan subuh hampir dikumandangkan, lihat istri lagi ngorok, udahlah istri aja masih ngorok. Ya, coba ketika suami bangun, ya, dan ketika dia mau sholat tahajud masih agak berat dan malas-malasan, tetapi dia melihat istrinya sedang ruku, melihat istrinya sedang sujud, melihat istrinya sedang mengangkat kedua tangannya sambil menangis berdoa kepada Allah, pasti suami akan histeris. Suami akan senang, bahagia. Bahkan mungkin ketika na'udzubillah, semoga Allah menyelamatkan kita dari hal yang seperti ini. Misalkan mungkin seandainya dia pulang dari perjalanan maksiat, ayadzan billah, dia melakukan maksiat di luar rumah. Begitu dia pulang ke rumah melihat istrinya sedang baca Al-Quran, sedang sholat duha, ya, sedang masak, ya, sedang mencuci pakaiannya, sedang memandikan anak-anaknya, dia langsung terlantakkan hatinya. Dia langsung merasa bersalah, ya. Dia langsung merasa telah berkhianat terhadap istrinya. Dia telah berbuat kejahatan yang telah membuat kezaliman dan telah mengkhianati kesetiaan dan kecintaan istrinya. Tapi lihat, kalau suaminya pulang dalam keadaan hatinya sedang gak sehat, hatinya sedang kotor, tiba-tiba lihat istri sedang main TikTok, kira-kira suami semakin cinta atau semakin marah? Ya, lihat istri sedang malas-malasan, ya, anak nggak ada, atau anak baru 1-2 orang tapi istri malas membersihkan tubuhnya, malas membersihkan rumahnya, ya, malas ibadah, juga malas belajar. Taraha tu'jibuka. Apabila suami memandang dan melihatnya, suaminya senang, bahagia, ya, sejuk hatinya. Nah, beban, ya, pekerjaan yang begitu berat dan telah menyesakkan hatinya menjadi hilang, menjadi ringan, dia menjadi fresh kembali, ya, ketika memandang dan melihat istrinya. Kriteria yang kedua adalah wataghibu fata'manaha ala nafsiha wa malika. Apabila suaminya tiada di sisinya, dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Hal kedua yang merupakan sumber kebahagiaan di dunia ini adalah dabbah, tunggangan, kendaraan. Kendaraan yang seperti apa? Kendaraan yang kata Nabi SAW, takun wati'atan ay dhalulan sari'atas sayr tulhiquka bi ashabik. Kendaraan yang nyaman dan kencang larinya, sehingga engkau bisa menyusul mengejar sahabat-sahabatmu. Jadi jangan ditahan-tahan jamaah. Kalau punya kemampuan beli kendaraan yang nyaman, beli. Jangan Anda sudah mampu dan membutuhkan, tapi karena ingin memperlihatkan zuhud kepada orang dan tidak ingin dikatakan sebagai orang kaya, akhirnya Anda menahan diri dari sesuatu yang Anda dan keluarga Anda membutuhkannya dan Anda sudah mampu memilikinya. Itu bukan zuhud, justru bertentangan dengan zuhud. Karena zuhud itu definisinya adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Maka meninggalkan sesuatu yang bermanfaat buat akhirat dan kita sudah mampu memilikinya, itu justru bertentangan dengan nilai-nilai zuhud. Dia sudah membutuhkan mobil yang nyaman, yang cc-nya lebih tinggi, ya, lebih besar, yang lebih luas, ya, dan lebih nyaman buat dia dan anggota keluarganya untuk pergi melakukan silaturahim, untuk pergi kajian, ya, atau untuk meminjamkannya kepada para dai-dai yang akan safari dakwah ke daerah-daerah atau keluar kota. Dia mampu membelinya. Tapi dia paksa, dia beli mobil yang tahun 80-an. Begitu pergi kajian, jaraknya hanya 1 jam, ya, karena mobil yang sudah tua, ya, bisa 3-4 jam baru sampai ke kajian, ya. Dalam perjalanan kajian, mogok sekian kali, terpaksa istri dan anak-anaknya harus dorong dari belakang. Ini bukan suami yang zuhud, ini suami yang zalim namanya. Suami zalim ini, suami yang pelit ini. Ini suami yang tidak zuhud. Bukan itu zuhud dalam Islam. Zuhud itu adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Maka sesuatu yang bermanfaat buat akhirat kita dan kita mampu memilikinya, hendaknya kita miliki. Ya, kita miliki. Janganlah kita bersikap layaknya orang yang
diperbudakkan oleh pujian dan sanjungan manusia. Dia ingin membeli sesuatu yang sudah dia butuhkan dan dia mampu membelinya, akhirnya dia batalkan karena khawatir akan dianggap kaya oleh orang lain. Ya. Atau ingin memperlihatkan dirinya miskin kepada orang lain. Ya, akhi. Seandainya manusia tahu kita miskin, belum tentu mereka mau membantu kita. Mereka manusia, mereka makhluk. Manusia ini, jangankan sesama manusia, dengan Allah saja nggak setia manusia itu. Yang nikmat Allah tidak pernah putus untuk mereka. Pagi dikasih nikmat, siangnya udah murtad kepada Allah, udah kafir kepada Allah. Apalagi dengan manusia. Seandainya seseorang memperlihatkan kemiskinannya kepada manusia, padahal dia tidak miskin, belum tentu manusia akan membantunya. Dan seandainya manusia mau membantunya, belum tentu mereka akan mau selalu membantunya. Dan seandainya pun mereka membantunya, belum tentu mereka ikhlas, tulus membantunya. Mungkin pagi dia bantu, sore udah dia sebarkan ke seluruh info terkini bahwa dirinya telah membantu Anda sekian dan sekian. Hiduplah karena Allah Jalla wa'ala, dan hiduplah untuk Allah. Jangan diperbudakkan oleh keinginan-keinginan dan penilaian manusia. Anda butuh kendaraan yang nyaman, Anda sudah memiliki kemampuannya, beli. Terserah orang mau menilai apa. Biarkan mulut-mulut yang suka yang gosip menggosip kita, biarkan. Nah, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Cinta manusia itu adalah puncak yang tidak pernah bisa diraih. Jangankan kita sebagai makhluk yang penuh dosa, Allah aja nggak selamat dari ucapan buruk manusia. Yadullahi maghlula. Orang-orang Yahudi, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Mereka menyatakan tangan Allah terbelenggu. Orang-orang Yahudi menyatakan Allah fakir, ada yang menyatakan Allah miskin. Nabi juga silap selamat dari penilaian buruk dari manusia. Ketika beliau membagi-bagikan harta rampasan perang, ada yang menyatakan wallahi ini adalah pembagian yang tidak ikhlas. Para sahabat juga, Umar yang begitu zuhud, bahkan pakaian beliau sebagian ada yang robek, ada yang berjahit, dikarenakan telah robek sebelumnya, tapi justru beliau dituduh nepotisme. Uthman pernah dituduh oleh nepotisme, dan para sahabat serta para ulama. Ridhan nasi ghayatun la tudrak. Cinta manusia adalah puncak yang tidak akan pernah bisa kita raih. Di saat kita melakukan suatu perkara yang baik maupun buruk di mata manusia, di saat itu sebagian manusia ada yang memuji kita karenanya, dan di saat itu pula ada sebagian manusia yang mencela kita. Maka ingatlah, ridhan nasi ghayatun la tudrak. Cinta manusia adalah puncak yang tidak akan pernah bisa kita raih. Manusia ini jangankan kawan atau tetangga atau sahabatnya, ayah dan ibunya saja terkadang dia bicarakan. Ingat ini, kendaraan yang nyaman, Anda membutuhkannya dan telah memiliki kemampuannya, beli, jangan ditahan-tahan. Apalagi menahan diri tidak membelinya hanya khawatir dikatakan kaya, ini udah sangat tercela berarti dia budaknya manusia, bukan Allah yang dia cari dalam kehidupan ini. Kemudian Nabi SAW menyatakan waddar, dan tempat tinggal, takun wasi'atan katsiratal marafiq, rumah yang luas, banyak sudut atau banyak kamarnya yang bermanfaat buat dirinya, anggota keluarganya. Wa thalathatun minasyaqa, dan 3 dari kecelakaan yang dapat membuat seorang tersiksa dan sengsara dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama, al-mar'atu taraha fatasu'uka, adalah istri yang tidak baik apabila engkau memandangnya, kamu tasu'uk, gelisah, gak nyaman hidupmu, tersiksa. Karena akhlak yang buruk, itu yang pertama tentunya. Walaupun cantik, wanita secantik apapun dia, walaupun dia tinggi, porosnya, mancung, kuning langsat, manis, blasteran lagi, kalau akhlaknya buruk, ketika suami yang mandang dia, yang terlihat oleh suaminya bukan hidungnya yang mancung, tapi yang terlihat akhlak dia yang buruk itu.
Walaupun Masya Allah, dia wanita yang Masya Allah nilainya 9,5 ya. Blasteran, kuning langsat ya. Masya Allah, mancung, tinggi. Tapi ketika suami melihatnya dan dia tidak memiliki akhlak yang baik, yang terlihat oleh suami yang terlihat oleh suami adalah akhlak dia yang buruk kemarin. Caci makian dia tadi pagi, omelan dia tadi siang. Ya, sikap yang buruk dia tadi sore. Itu yang terlihat oleh suami. Apa deh kalau sempat nggak cantik, udah akhlak buruk, jelek lagi, pesek lagi, ateng, hitam, akhlak pun buruk. Tapi kalau akhlaknya baik, walaupun dia kurang sempurna dari sisi kecantikannya, maka si suami ketika melihat dia sedang salat, sedang ruku, sedang sujud, sedang baca Al-Quran, sedang memasak, sedang menyapu, sedang nyuci pakaian suaminya, sedang memandikan anak-anak, si suami pun ketika melihatnya sejuk hatinya. Dia bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah yang telah menganugerahkan kepadaku istri yang saleh. Yang tadinya mungkin syaitan telah memberikan bisikan kepadanya untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada istrinya, akhirnya dia batalkan. Dia buang jauh-jauh dari hatinya tersebut. Tatkala melihat si istri sedang salat, sedang baca Al-Quran, sedang dengar kajian, sedang melakukan kebaikan-kebaikan lainnya di dalam rumahnya. Tapi kalau istrinya tidak baik, suami sekedar dengan melihatnya saja udah tersiksa hidupnya. Apalagi kalau sudah sempat tidur bersama, baru lihat saja udah tersiksa suaminya. Nah, yang kedua, tanda wanita yang tidak baik kedua adalah wa tahmilu lisanaha 'alaika. Tajam lisannya terhadap kamu. Suami belum masuk ke rumah, baru di pintu gerbang udah diomel-omelin sama dia. Udah dikasarin, udah dimarah-marahin. Bahkan baru ditelepon udah marah-marah. Gimana suami mau pulang? Gimana suami mau betah di rumah? Nah. Kemudian wa in ghibta anha lam ta'manha ala nafsiha wa malika. Kalau kamu tidak ada di sisinya, kamu nggak merasa tenang. Apa yang akan dia lakukan di belakangmu terhadap dirinya dan terhadap harta yang engkau titipkan kepadanya. Ini wanita yang buruk. Yang kedua kata Nabi SAW adalah dabah takun batiyah takun qutufan fa in darabtaha at'abatka. Kendaraan yang lambat, kendaraan yang jelek engkau perbaiki hanya membuat engkau lelah, karena memang kendaraan tahun lama, tahun 70-an, tahun 80-an mau diperbaiki, mau diganti onderdilnya, mau diganti kaki-kakinya, membuat kamu hanya membuat engkau semakin lelah, membuat engkau semakin capek karenanya. Wa in taraktaha lam talhaq bi ashabika. Tapi kalau kamu tidak menggunakannya, kamu tidak bisa mengejar kawan-kawanmu. Ini juga bisa membuat seseorang tersiksa, terganggu dan tidak nyaman keberadaannya. Wad-dar takunu dhayiqah qalilatal marafiq. Demikian juga tempat tinggal yang sempit, tidak banyak ruangannya. Ini yang tidak akan membuat seorang tenang dalam kehidupannya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kesimpulan kajian kita pada malam hari ini, Syekh ingin menyebutkan kepada kita bahwa di antara sebab kebahagiaan rumah tangga adalah pasangan suami istri dan anak-anak mereka menciptakan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi di antara mereka. Nah, karena tanpa cinta dan kasih sayang, maka tiada kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Tapi kapan sakinah, mawaddah dan rahmah ada di antara mereka, maka mereka akan benar-benar merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, laisal hubbu mithlan nikah. Tiada cinta yang lebih indah daripada cinta dalam pernikahan yang syar'i, yang dibimbing dan dituntun oleh ilmu syar'i. Sekali lagi jamaah dimuliakan Allah, hal-hal yang seperti ini perlu kita ciptakan. Dan terkadang kita harus melawan hawa nafsu kita yang terkadang kita agak kaku atau gimana gitu ketika ingin melakukan hal-hal yang bisa melahirkan cinta dan kasih sayang di antara kita. Ingat,
Ya, lakukan itu karena Allah. Ingat, Nabi saja yang lebih soleh dari kita, lebih tegang hidupnya dari kita, beliau tidak malu dan tidak merasa berat untuk menciptakan cinta dan kasih sayang dengan istri-istrinya, seperti sebagian hadis yang telah kita simak di atas tadi. Nabi, seorang rasul, ya, seorang rasul, ya, mau, ya, setiap junub mandi bersama dengan istri-istrinya. Ya, sering beliau berada dalam pangkuan istrinya walaupun mereka sedang haid sambil membaca Al-Quran. Nah, padahal beliau seorang nabi, seorang rasul. Hal yang seperti ini terkadang ketika sebagian suami ingin melakukannya seperti berat, malu-malu begitu ya. Nanti ya, paling istri tidak pernah merasakan dan melihat yang seperti itu dari suami, kok habis pulang kajian melakukan yang seperti ini jangan-jangan suami ya mau poligami lagi nih, ya mau nyogok nih. Jangan modus ya untuk diizinkan poligami. Enggak perlu malu. Ingat, itu ibadah. Kita melakukannya karena itu sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan Rasulnya menganjurkannya. Kita melakukannya karena Allah, maka itu menjadi nilai ibadah dari kita kepada Allah Jalla wa ala. Wallahu taala a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Masyaallah, rupanya sudah lumayan larut malam ya. Masih sisa waktu. Nah, saya persilahkan. 1 jam lebih 7 menit Ustaz, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita sudah memasuki sesi kedua. Di sini sudah banyak pertanyaan yang masuk melalui WA. Yang pertama, pertanyaan dari Sarah Bukti di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar kalau Allah menginginkan kebaikan kepada suatu keluarga, maka dalam keluarga itu senantiasa ada kelembutan dalam keluarga tersebut? Apa itu berarti kalau keluarga kita sedang ada pertengkaran antara suami istri atau ibu putri berarti keluarga tersebut sedang dalam murka Allah? Demikian Ustaz pertanyaannya, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Jawabannya barakallahu fiik, tidak diragukan, benar demikian. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zana wa la yuzawan syai'in illa syana." Kelemah lembutan itu tidaklah berada di dalam sesuatu kecuali akan mengindahkan sesuatu itu. Ingin rumah tangga kita indah, maka usahakan semaksimal mungkin kita bersikap dengan penuh kelemah lembutan bersama anak istri kita. Walaupun mungkin karakter kita, faktor genetik ya, sebagian kita memang keras ya, darah tinggi ya, tapi insya Allah dengan kita belajar ya, sering mengikuti kajian ya, kita berusaha untuk melawan hawa nafsu kita untuk bisa bersikap lembut kepada anak istri kita, maka rumah tangga kita akan indah. Wala yunza'u an syai'in illa syana, dan tidaklah kelemah lembutan itu ditarik, diambil, dibuang dari sesuatu melainkan sesuatu itu akan rusak. Demikian juga dalam beberapa hadis yang sahih ya, Nabi menyebutkan apabila Allah menghendaki suatu kebaikan dalam suatu rumah tangga, maka Allah ciptakan kelemah lembutan di antara mereka. Nah, adapun kecekcokan dan ya, pertengkaran yang terjadi, tentunya yang pertama itu adalah manusiawi, lumrah. Rumah tangga para sahabat juga ada cekcoknya, ya, juga ada keributan-keributan kecil. Tetapi hendaknya seorang muslim dan muslimah ketika terjadi kecekcokan dalam rumah tangganya, dia mengingat nilai-nilai ilmu agama. Dia mengingat petunjuk-petunjuk agama dalam menyelesaikannya. Apabila dia sedang marah, dia berusaha ya untuk berwudu ya. Yang sedang berdiri hendaknya dia duduk. Juga ya, apabila setelah duduk masih juga marah, bara api masih membara, dia berusaha untuk berbaring. Kalau juga masih, dia berusaha untuk salat 5 waktu. Apabila mereka sedang marah, hendaknya mereka berusaha untuk tidak mengambil sebuah keputusan dalam keadaan marah ya. Tidak ya menyebarluaskan rumah tangga mereka kepada orang yang di luar rumah tangga mereka ya. Tidak menyebarkannya ke media sosial ya, dan seterusnya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Baik, alhamdulillah, syukur jazakallah untuk penjelasannya atas jawaban dari Ukhti di Bekasi. Selanjutnya pertanyaan dari seorang akhwat dari seorang fulana di Palopo. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadi. Akhwat izin bertanya. Saya selalu dihantui was-was berlebih jika saya mengetahui hal baru dalam perkara agama. Akhir-akhir ini saya belajar tentang sumpah dan nazar.
Lalu hati dan pikiran saya selalu dibisikkan untuk bersumpah. Saya berusaha untuk melawannya, namun selalu saja terbisikkan untuk bersumpah. Misal bersumpah untuk tidak menikah dengan seseorang, padahal saya akan segera menikah. Saya kemudian was-was apakah sumpah di dalam hati tersebut sudah saya ucapkan atau tidak, sehingga saya harus membayar kafarat jika melanggarnya. Hal ini membuat saya sakit kepala dan terus bersedih karena terus memikirkan perkara sumpah tersebut. Mohon nasihatnya, apakah saya harus menurutkan untuk membayar kafarat? Jika tidak membayar kafarat, bagaimana hukumnya jika nanti saya menikah dengan orang tersebut, ya Ustaz? Hal ini membuat saya tidak fokus melakukan hal lain dan sangat mengganggu. Mohon doa dan nasihatnya ya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, Masya Allah ya. Semoga Allah Jalla wa'ala mengangkat was-wasah tersebut dari saudari kita yang bertanya dan membersihkan hatinya dari was-wasah yang buruk seperti itu. Ini yang pertama ya. Yang kedua, penyakit was-wasah ini memang sangat berbahaya. Bahkan sebagian orang ada yang melakukan aksi bunuh diri ya, membunuh anaknya, membunuh istrinya, atau melakukan tindakan-tindakan yang cukup fatal dan aneh dikarenakan was-wasah. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk mengucapkan zikir-zikir dan wirid-wirid syar'i agar selamat dari was-wasah, seperti membaca qul a'udzu birabbil falaq ya, dan qul a'udzu birabbin nas ya. Ya, di situ ada permohonan perlindungan kepada Allah dari was-was ya. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah wa qul a'udzu birabbi wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Ya, dan berdoalah engkau kepada Allah, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu jangan sampai syaitan hadir ketika aku dicabut nyawaku. Nah, bahkan Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an yatakhabbatani ya syaitanu indal maut. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu jangan sampai syaitan mempermainkan aku tatkala ruhku ditarik. Yang ketiga, yang berikutnya ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, innallaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusuhum ma lam yaqulu aw yaf'alu syai'a. Allah memaafkan bisikan-bisikan hati umatku selama mereka belum mengucap atau melakukannya. Maka itu tidak dianggap sumpah, dan seandainya dia melanggar tidak dianggap sebagai orang yang melanggar sumpah yang harus membayar kafarah, karena itu bisikan dari hatinya. Apa solusi dan apa tipsnya agar was-wasah yang seperti ini bisa hilang? Yang pertama adalah ilmu agama. Ya. Ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita keutamaan ilmu agama, saya kira sesuatu yang sudah dimaklumi bersama. Karena dengan ilmu agama seseorang akan bersikap ilmiah, walaupun dia memiliki was-wasah, dia akan tahu ya, dengan nilai-nilai, dengan tuntutan, dengan bimbingan ilmu agama, dia akan tahu harus mengucapkan apa dan harus melakukan apa. Nah, dan dia akan bisa menilai itu adalah was-wasah yang buruk ataukah ya bisikan malaikat yang baik. Ilmu agama adalah sebaik-baik solusi untuk hal itu. Nah, oleh karena itu was-wasah itu seringnya mendatangi orang-orang yang akidahnya lemah. Nah, jarang hadir di kajian atau jauh dari orang-orang yang berilmu. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua, mendekatlah dengan orang yang berilmu. Ya. Atau meminta ya nasihat kepada mereka. Setiap kali was-wasah datang, apalagi di saat was-wasah itu benar-benar sedang ya kuat dan luar biasa. Sebagaimana sebagian para sahabat Nabi pernah mendapatkan was-wasah menanyakan siapakah yang menciptakan Allah. Sampai-sampai ia datang kepada Nabi menyampaikan, ya Rasulullah, syaitan memberikan bisikan ke dalam hatiku dengan bertanya, siapakah yang menciptakan langit? Aku pun menjawab Allah. Ia kembali bertanya, siapakah yang menciptakan bumi? Aku pun menjawab Allah. Maka siapakah yang menciptakan Allah? Maka di saat itu aku pun berhenti dari menjawabnya, ya Rasulullah. Ya. Maka Nabi SAW menyebutkan, apabila salah satu dari kalian mendapatkan bisikan yang seperti itu, hendaknya dia yasta'idz billahi minasyaitonir rajim, memohon perlindungan kepada Allah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Waliyantahi, langsung dia berhenti. Jangan dia ikuti bisikan-bisikan tersebut. Waliyakun amantu billah, dan hendaknya berkata aku beriman kepada Allah, kemudian dia istiqamah. Solusi yang lainnya adalah memperbanyak doa kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, zikir pagi petang, zikir setelah salat 5 waktu, zikir keluar masuk rumah, zikir naik turun kendaraan, zikir safar. Ini perlu dijaga agar waswasah tersebut menghilang dan menjauh dari kita. Barakallahu fiik, wafaqallahu likulli khair. Nah, wafaqakillah likulli khair. Nah, mungkin Bang satu lagi ya, udah 9:30 rupanya. Masya Allah. Oh baik, oke baik, insya Allah Ustaz. Untuk satu pertanyaan terakhir, insya Allah ini dari seorang ukti juga. Assalamualaikum, izin bertanya ya Ustaz. Saya ingin memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga, tetapi merasa kesulitan karena menganggap bahwa suami tidak mengetahui atau tidak peka akan keinginan istri. Dalam kurung hal-hal yang disyariatkan. Suami juga tidak pernah mendengar kajian yang sunnah. Bagaimana yang harus saya lakukan ya Ustaz? Demikian, jazakallahu khairan. Naam, ya. Barakallahu fiik. Sebelumnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada suami anti dan menjadikannya sebagai suami yang saleh dan mencintai anti di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, barakallahu fiik. Ketika seorang istri diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan suami yang belum mengenal sunnah, hendaknya dia mengingat bahwa dirinya juga seperti itu sebelumnya. Jangan dia menyikapi suaminya ya seakan-akan dia belum pernah menjadi seperti itu sebelumnya. Padahal ketika mereka saling cinta mencintai dan menikah dalam keadaan mereka sama-sama awam, sama-sama nggak paham ilmu, sama-sama jauh dari agama. Hanya saja sekarang Allah telah memberikan hidayah kepada salah satunya dan belum memberikannya kepada yang lainnya. Nah, maka dengan itu seorang akan lebih bijak, lebih sabar dan lebih hikmah di dalam menyikapi pasangannya. Yang kedua, barakallahu fiik, jadikan ini sebagai kesempatan anti berdakwah. Mudah-mudahan si suami bisa menjadi onta merah buat anti. Nabi SAW bersabda, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Apabila Allah memberikan hidayahnya kepada seseorang dan engkau adalah sebabnya, maka itu lebih baik daripada onta merah. Onta merah adalah harta yang sangat berharga dan mulia di bahasa itu ya, simbol kekayaan. Dan ini cinta yang luar biasa ya, tatkala suami yang ia cintai dan mencintainya dapat hidayah mengenal tauhid dan sunnah melalui tangannya. Ini luar biasa. Ini keindahan yang sangat indah ya. Dan doakan suami di dalam setiap doa-doa anti, terkhusus doa-doa yang mustajab. Kemudian dakwahi suami dengan penuh hikmah. Mungkin kalau penjelasan seorang istri yang namanya suami adalah makhluk yang egonya lebih tinggi daripada wanita mungkin lebih baik dia tidak langsung menyampaikan kepada suaminya tapi dengan cara memberikan tulisan, buku, men-share kajian atau mengajak suaminya untuk pergi kajian atau meminta ke kawan-kawan suami yang sudah mengaji mengajak suami dia untuk pergi kajian jangan masalah-masalah yang seperti ini justru membuat seorang wanita jadi patah semangat, jadi pesimis dari kebahagiaan rumah tangga lah jangan. Dan yang terakhir saya ingatkan kaum istri yang seperti yang diuji oleh Allah dengan suami yang belum mengenal sunnah agar melihat kepada wanita-wanita yang di sana suami mereka jauh lebih buruk daripada suami anti. Padahal mungkin mereka lebih salehah daripada anti, tapi suami mereka jauh lebih buruk dunia dan agamanya daripada suami anti. Maka dengan itu anti akan tetap bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, walaupun anti tetap berusaha untuk mengantarkan hidayah Allah untuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzur ila man wa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum, dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Melihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan janganlah sekali-kali engkau melihat kepada orang yang di atas kalian.
agar kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kebahagiaan yang sempurna untuk rumah tangga kita dan menjadikan kita sebagai suami istri yang sakinah, mawaddah dan rahmat hingga ke syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Uhibbukum fillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awun, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini walaupun di antara kita telah meninggal dunia.